mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini ketemu lagi dengan saya, Eri Aryani, pada program Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, hari ini Living for Christ Indonesia ada di kota Cilacap. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa untuk melayani ke lapas-lapas, ke penjara-penjara khususnya di Nusa Kambangan. Siapakah beliau? Yuk kita akan ngobrol dengan Ibu Pendeta Foni Wayong. Shalom Ibu. Halo. Wah, saya ketemu dengan Ibu yang cantik pada hari terima ini. kasih. Oh, luar biasa. Ini ceritanya sudah, sepertinya nama Ibu sudah tersohor. Nusa Kambangan. Iya. Ini maminya anak-anak WBP Nusa Kambangan. Iya. Saudara, Mami Foni Wayong ini dianggap mami sama anak-anak WBP di Nusa Kambangan karena mami ini tiap hari mampir ke sana untuk melayani mereka. Wow, dahsyat sekali. Pastinya mami punya satu kerinduan seperti ini, pastinya lewat satu proses. Wah, ada panggilan yang tentunya luar biasa yang nah, mami hari ini boleh dong bagi cerita ke kita ya, saudara. Amin. Yuk kita dengarkan kesaksian daripada hambanya ini. Mami pertama kali, bagaimana panggilan Tuhan? Kok mami mau ke Nusa Kambangan nyebrang, diperiksa, capek atuh ya. Tapi kok begitu semangat? Ya. Gitu, enggak ada lelahnya bawa para hamba Tuhan ke sana untuk melayani mereka. Boleh cerita dong, bagi cerita kesaksian imannya mami. Saya pertama terjun di Nusa Kambangan pelayanan itu tahun 91. Wah, udah cukup lama. Tapi saya menolak. Kenapa, Mam? Kayaknya kok kurang gimana, pokoknya saya kalau disuruh saya masuk, tapi terus saya bilang saya keluar. Terus saya menyatakan diri saya begini, saya Marta. Jadi saya Marta, saya menyiapkan makanan-makanan no pay gratis. Ya mereka rombongan datang 20, 15, 20 sekitar itu, saya bilang saya Marta saja. Hingga satu waktu Tuhan izinkan saya merasakan yang namanya cancer. Begitu. Tuhan izinkan di 2010 ya, dan Tuhan izinkan, dan dimulai dari itu saya berteriak sebelum mau dioperasi. Saya bilang begini, kalau saya keluar dari kamar operasi ini, saya akan melayani Tuhan. Nasar ya, Mam? Iya, saya begitu. Dan setelah saya jalanin operasi dan dinyatakan positif kanker stadium 4, itu hari Senin saya dioperasi, hari Senin saya langsung turun pelayanan. Luar biasa. Iya, pelayanannya lucu. Saya pemusik. Oh iya? Iya, di Mam Foni bisa main musik apa aja? Ya, dikit-dikit sih, keyboard bisa sedikit, organ gitu, sama ya gitar juga, cuma untuk penyembahan-penyembahan aja. Luar seperti biasa, itu. Ternyata. Tapi itulah yang saya turun pertama itu, saya musik mengiringi ibadah gitu, seperti itu. Di Oikumene, iya. Khotbah ya. Belum. Tapi waktu saya bilang saya melayani, saya dipanggil di Nusa Kambangan. Saya sudah terjun ya dari 91, tapi saya tidak mau berkhotbah ya. Jadi Marta. Jadi Marta. Menyediakan konsumsi saja. Semuanya seperti itu. Nah, terus saya dinyatakan itu, dan saya sudah berjanji mau, saya langsung menyatakan diri. Bukan menyatakan diri, saya langsung apa yang saya katakan langsung saya wujudkan. Jadi bukan nanti dulu, tidak. Jadi hari Senin saya dioperasi, hari Senin dengan jahitan belum dibuka, saya langsung pelayanan. Bawa ada keyboard, seperti itu. Luar biasa. Dan selanjutnya tiba-tiba saya dipanggil dari lapas salah satu yayasan, bilang gini, Bu, besok Ibu melatih paduan suara kita karena kita mau lomba. Mau lomba ini apa ya, antar lapas. Nah, jadi saya diminta untuk melatih para warga binaan, dan saya pegang waktu itu dua lapas. Nah, pas saya mau ke permisan ya, saya sebutin ya, saya sebagai pelatih paduan suara, memang melatih, dan saya juga dirihen di Oikumene di Pertamina ya, 22 tahun ya, seperti itu. Nah, setelah itu
saya datang ke Nusa Kambangan siap dengan garpu tala, seperti semua ini lagu. Sampai di situ tiba-tiba anak-anak bilang, "Ibu khotbah." Wow. Saya bilang ini khotbah seperti itu. Tapi kalau saya bilang mungkin nanti nggak percaya ya kalau saya bilang bahwa malam itu sebetulnya Tuhan udah bilang gitu. Tuhan kan bilang begini, "Kamu besok berkhotbah." Oh, saya begini. Dia bilang gitu. Luar biasa. Iya, Tuhan sudah bicara ya. ya udah bilang, tulis. Apa yang mau disampaikan? Iya, saya disuruh tulis, pokoknya tulis. Saya diam aja. Terus tulis, saya tulis lagi. Ya udah saya tulis. Saya tulis Markus 10 lah, ayat Markus 10 itu yang imanmu itu. Saya sampai lupa ya, itu sudah 14 tahun yang lalu. Akhirnya saya lakukan dan mulai dari itu saya melayani. Tapi itu pun saya menguji. Saya nggak langsung itu, enggak, saya menguji. Ini benar kan ini suara Tuhan gitu. Terus apa yang terjadi Mami setelah Mami melakukan pekerjaan Tuhan? Langsung hari itu juga selesai operasi langsung melayani. Iya, saya langsung melayani terus setiap hari. Iya. Setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya, luar biasanya itu ya. Ya. Dan di Nusa apa yang Kambangan terjadi dengan penyakit Mami? Nah, setelah itu pakai proses ya. 1 tahun kemudian dinyatakan saya udah menjalani kemo ya. Setelah kemo, saya bilang gimana dok? Gitu. Sudah selesai. Luar biasa. Maksudnya nggak ini dok, nggak ada kontrol. Oh enggak, Sudah bersih. sudah gitu. Puji Tuhan. Ketika dia ngomong begitu, saya bilang saya sembuh. Amin. Nah, begitu. Saya ambil berkat yang dia katakan. Amin. Saya nggak akan kembali ke sini waktu itu. Saya bilang begitu. Nah, ya udah selanjutnya saya ini melayani berkhotbah. Ketaatan gitu. menghasilkan mujizat. Iya. Wow, keren sekali. Gitu. Mam, tiap hari ini sibuk di pelayanan Nusa Kambangan. Visi misi apa sih yang Tuhan taruhkan sehingga Mami begitu bersemangat? Sebetulnya ya visi saya itu yang sudah saya jalani adalah bahwa saya senang mengunjungi gereja-gereja kecil. Jadi begini, di Cilacap itu jemaat yang di Cilacap itu kadang-kadang cuma 8 orang, 12 orang, sampai 20. Bisa dibayangkan nggak uang kolekte? Kolekte itu kalau rata-rata paling banyak oke lah 5.000. Nah, kalau cuma 12 orang sampai 20 berarti kan cuma 100. Ini pendeta ini seminggu mau makan apa? Iya. Nah, itu saya punya klien, kita bikin KKR kunjungan-kunjungan. Ada pendeta-pendeta lain seperti itu. Itu pertama. Dan saya lakukan. Kita lakukan. Wah, luar biasa. Datang, kita ada bawa bingkisan, ada sendal, ada baru-baru ya, bukan layak pakai ya. Iya, saya juga lihat Mami begitu luar biasanya sampai rumah Mami pribadi itu jadi rumah umum, jadi rumah singgah. Saya punya ruang pendeta boleh nginap untuk melayani di Nusa Kambangan. Iya, benar. Mami punya rumah singgah. Saya buka rumah singgah bagi warga binaan yang sudah bebas tapi belum tahu mau kemana. Ya, kasihan itu ya. Itu. Jangan sampai balik. Saya menampung dan waktu itu kami juga mau buka usaha bikin kerupuk, bukan bikin ya. Kan di Cilacap tuh banyak pabrik kerupuk. Jadi kita beli bal-balan terus kita bungkus. Iya. Nah, baru kita kasih merek. Iya, seperti itu. Saya sempat buka rumah singgah dan puji Tuhan 2 kali, 3 kali rumah saya dirampok. Ya. Oleh mantan warga binaan. Berarti betul-betul pulih ya. Iya. Tapi Mami kan nggak melihat itu. Berjalan. Tetap Mami nggak membuat Mami mundur, nggak membuat Mami Foni jerah atau kesel. Pertama motor, HP, keyboard hilang. Terus kedua juga motor lagi. Nah, yang ketiga ya rumah saya perhiasan semua dia bebenah, jadi dibersihin sampai hilang ya. Iya. Nggak berbekas. Mami itu gimana? Selama pelayanan tentunya tidak mulus-mulus saja dong. Ada halangan, ada tantangan. Apa itu kira-kira yang Mami rasakan? Kalau untuk pelayanan di Nusa Kambangan itu puji Tuhan petugasnya baik-baik. Mereka mensupport ya. Cuma kan ini karena saya pelayanan itu sendiri, paling kembalinya siapapun sama lah. Kan kita nggak pakai sponsor, saya nggak pakai sponsor. Saya lihat Mami siapkan makanan, kasih alat mandi, sabun, odol, itu dana sendiri. Saya
banyak tamu itu setelah COVID. Oh, Banyak tamu, jadi otomatis ada yang bantu. Kalau ada yang isi jadwal saya, itu puji Tuhan. Saya tidak mengeluarkan biaya untuk transport, untuk makan, untuk snack warga binaan. Begitu. Tapi Mami antar aja mereka Iya. untuk melayani. Iya, Tapi seperti kalau itu. Mami yang melayani pribadi, berarti Mami harus siap dengan dana pada Mami iya. orang hamba Tuhan Iya. saja. Nah, Iya. ini perlu didukung nih. Ya Iya. kan? Biarkan kesaksian Mami ini menjadi satu kesaksian yang membuat banyak orang, saya mau mendukung pekerjaan Tuhan, di mana saya bisa salurkan. Nah, salah satunya ini Mami Foni ini kelihatannya ya, Mam ya. Begitu. Nah, Mam, yang terakhir, Ya. kerinduan Mami yang terdalam yang Mami belum capai sampai saat ini. Kembali lagi ya ke rumah singgah bagi singgah. warga. Itu persiapan untuk warga binaan. Seperti warga apa sih rumah singgah Mami menurut Mami? Ya, untuk kami orang ya, WBP? menyediakan kamar ya. Dulu saya satu rumah ya. Tapi saya menerima mereka juga, dia tidak boleh nganggur. Dia harus Bekerja. Dia itu Karyakan. dikaryakan. Keinginan saya yaitu kita buka laundry ya. Sama itu usaha kerupuk ya, cuma untuk bungkus-bungkus ataupun apa yang di Cilacap ada UMKM gitu ya. Gitu kita ini aja seperti itu. Semoga Itu yang kita mau. menjadi cita-cita Mami, kerinduan Mami, Tuhan dengarkan doa Mami. Amin. Amin. Dan Amin. tentunya para pemirsa Living for Christ Indonesia yang mendengarkan kesaksian daripada Mami Foni Wayong, saudara perlu didukung nggak kira-kira? Perlu sekali ya. Rumah singgah itu ternyata sangat dibutuhkan untuk para WBP yang baru dibebaskan dan mereka entah mau kemana. Ya, karena kembali ke masyarakat tentunya tidak bisa langsung kerja. Nah, inilah tugasnya Mami Foni yang punya cita-cita mulia untuk membuat rumah singgah. Nah, saudara bisa lihat ada rekening daripada Ibu Pendeta Foni Wayong. Jikalau saudara Tuhan gerakan untuk mendukung pelayanan hambanya yang mulia ini, jangan segan-segan. Berarti Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati saudara. Saudara transfer di rekening yang tertera di layar kaca saudara, dan biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Mami Foni Wayong dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Oke saudara, apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, saudara sedang simpan harta saudara di surga, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, pencuri tidak dapat mencurinya. Amin saudara, haleluya. Amin. Baik, kesaksian daripada Foni Wayong hari ini kita sudah dengarkan, dan kita akan mendengarkan kesaksian para hamba Tuhan yang luar biasa tentunya di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.